dirancang melalui struktur intrinsik yang kokoh. Nah, jadi membangun cerpen ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, ada di sini kekuatan hubungan intrinsiknya. Ini ada karakter tokoh, konflik, ada alur. Nah, sebelumnya apa sih itu tokoh dan penokohan? Kalian pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Apa Gina? Tokoh itu biasanya karakter atau peran yang ada di dalam satu cerita. Nah, di sini ada tokoh dan perwatakannya, ada konflik cerita dan ada alurnya ya. Nah, dalam metode penggambaran watak ini ada dua, ada teknik analitik dan teknik dramatik. Nah, Anda tahu nggak apa itu teknik analitik? Belum tahu Bu. Jadi teknik analitik ini adalah teknik secara langsung. Jadi biasanya dalam cerpen kalau penulisnya menggunakan teknik analitik, maka penggambaran watak tokoh itu langsung disebutkan dalam cerpen tersebut. Nah, kalau dramatik ini tidak disebutkan secara langsung. Jadi kebalikan dari teknik sebelumnya ya. Nah, di sini juga ada konflik internal, ada konflik eksternal. Nah, sekarang kita akan menganalisis tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, sebelumnya coba salah satu dari kalian meminta untuk membaca teks cerpen berikut ya. Siapa yang mau? Bisa? Oke, boleh. Yang lain menyimak ya. Ya, Bu. Goresan cantik terakhir. Bau malam dan malam saya yang mendidih selalu menjadi aroma yang akrab di hidung Kirana. Di sudut bengkel batik tua milik keluarganya, Eyang Wiryo masih saja duduk membungkuk, jemarinya yang gemetar memegang cantik, menorehkan cairan lilin panas di atas lembar kain mori. Wajah renta itu tampak tenang, seolah dunia ini luar sana tidak sedang bergerak secepat kilat. Oke. Nah, berdasarkan cerpen ini, dalam menganalisis cerpen, kita tuh perlu tahu apa saja sih unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Ada apa aja tadi? Ada tema, tokoh, alur. Iya, benar, ada penongkolan. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua supaya bisa menganalisis tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, nanti pada tugas ini, di sini sudah ada petunjuk tugasnya yang akan Anda kerjakan. Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya. Oke, KPD tersebut Anda kerjakan pada hari ini. Apakah sudah selesai dalam waktu 60 menit? Bisa, Bu. Oke. Jadi dalam pengerjaan tersebut, Anda nanti membaca teks cerpen, terus menganalisis unsur intrinsiknya, apa saja temanya, tokohnya, konfliknya. Kemudian Anda bikin peta konsep. Jadi Anda gunting potong-potongan kertas tersebut, lalu Anda tempelkan ya. Nanti Anda garis saja mana tokoh, misalkan tokoh si A wataknya ini nanti
mengambil cacing kayu. Pada barisan pertama, Kirana tidak mengerti. Malam itu Kirana tidak hanya menyelesaikan batik sembahyang, ia telah menemukan arah kemana jiwanya akan pulang. Oke, sekarang kita beri apresiasi ya teman-teman. Karya bagus ya, Adi. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman nih yang sama yang disampaikan Adi tadi, benar atau salah? Benar Bu. Oh, berarti semua setuju ya? Jadi tadi itu dalam cerpen novel boleh Adi katakan dulu. Nah, dalam teks cerpen tadi ada apa aja kamu? Ada tokoh, ada penulisan, ya, ada warna, apa lagi? Tema. Terus ada konfliknya ya. Dan itu juga ada penyelesaian. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Nah, tadi Ibu sudah memberikan tugas tentang menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, sekarang Anda bisa menyimpulkan apa saja analisis unsur intrinsik cerpen ini? Apa aja yang membangun sebuah cerpen? Oke, boleh disampaikan? Ada tema, Bu. Ya. Wanita, Ya. ada konflik, ada Ya. tokoh, ada tokohan, ada alur. Iya, benar sekali. Nah, jadi dalam sebuah cerpen itu ada unsur-unsur yang membangunnya. Ada temanya, ada tokoh-tokohnya, ada pewartaannya, sehingga cerpen tersebut menjadi lebih menarik. Oke, baiklah itu materi kita pada hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa kegiatan yang paling menarik pada hari ini dalam pembelajaran menganalisis unsur teks cerpen ini? Memperkenalkan konsepnya Bu. Bu. Oh iya, jadi paling menyukainya ya? Iya. Oke. Pertemuan selanjutnya, Ibu akan beri tugas tentang mengonversi cerpen menjadi naskah drama ya. Nanti Ananda buatnya ya. Ya, Bu. Kalian membaca cerpen terlebih dahulu di rumah ya. Ya Bu. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minggu selanjutnya ya, Nanda. Ya, Bu. Bu.